Pernahkah kamu mendengar nama Luksemburg? Luksemburg adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa. Meski tidak memiliki wilayah maritim, Luksemburg tetap mempesona dengan sejarah dan bentang alamnya yang indah. Luksemburg secara geografis terletak di Eropa Barat yang memang populer dengan berbagai macam industri dan jasa keuangannya. Negara kecil ini berhasil mengatur negaranya dengan baik meskipun hanya berpenghuni sekitar 656.759 jiwa. Negara benua biru ini sabat predikat sebagai negara terkaya di dunia. Berikut ini beberapa fakta menarik tentang negara Luksemburg yang perlu ketahui. 1. Negara terkecil di Eropa yang sabat predikat terkaya di dunia. Tahukah kamu kalau negara Luksemburg hanya setengah dari Kepulauan Madura? Dalam data World Data, luas wilayah Luksemburg hanya sekitar 2.590 km persegi dan menjadi salah satu negara terkecil di Eropa. Jika dibandingkan dengan luas Pulau Madura, luas Luksemburg hanya setengahnya. Meskipun menjadi negara kecil, Luksemburg berhasil menyabat predikat negara terkaya di Eropa bahkan dunia. Diketahui masyarakat di Luksemburg memiliki standar hidup yang tinggi. Lebih dari 10 tahun, angka pengangguran di Luksemburg juga terbilang rendah. Majunya perekonomian negara yang menjadi bagian dari Uni Benelux Belgia, Belanda, Luksemburg ini disokong dari banyak hal. Beberapa di antaranya dari sektor keuangan, teknologi informasi, dan perdagangan elektronik. Negara yang dikenal sebagai pusat perbankan dunia ini juga menerapkan sistem ramah pajak. Mengutip Detik Finance, tarif pajak di Luksemburg berkisar 8-42% tergantung jenis penghasilan dan tingkat pendapatan. Berkat itu banyak perusahaan global yang berkantor di Luksemburg, termasuk Amazon, Microsoft, hingga eBay. 2. Luksemburg didirikan tahun 963. Luksemburg memiliki sejarahnya tersendiri yang cukup menarik, apalagi pada saat itu memang terkenal dengan sistem dinastinya. Sebetulnya keberadaan Luksemburg sudah ada sejak lama, namun memang pernah diduduki oleh militer Jerman hingga Agustus tahun 1942. Meski begitu, hingga saat ini Luksemburg tetap menjadi negara utuh yang tak bergabung dengan negara manapun. Dilansir monarchy.lu, Siegfried dipercaya mendirikan Luksemburg pada tahun 963 ketika ia menukar sebagian tanahnya dengan biara Saint-Maximin di Trier. Kisah inilah yang dipercaya menjadi cikal bakal dari terbentuknya negara Luksemburg hingga menjadi seperti ini. 3. Luksemburg menjadi salah satu negara dengan gaji minimum tertinggi. Setiap orang yang bekerja tentu saja mendapatkan upah penghasilan dari apa yang dikerjakannya. Setiap negara biasanya memberlakukan minimum upah yang berbeda-beda dan disesuaikan kembali dengan kondisi ekonomi dari negara tersebut. Luksemburg bisa dikatakan sebagai salah satu negara dengan upah minimum tertinggi yang ada di dunia. Dilansir wageindicator.org, gaji minimum tertinggi di Luksemburg saat ini kurang lebih berkisar 3.085 euro per bulan atau jika dikonversikan ke rupiah sebesar 52,4 juta rupiah. Namun, upah minimum dari Luksemburg ini dipercaya masih kalah dengan Swiss yang sekitar 4.940 dolar Amerika atau sekitar 61,2 juta rupiah, sehingga hanya menempati posisi kedua saja. 4. Luksemburg termasuk negara teraman. Memang benar rasanya apabila kesejahteraan sebuah negara seolah berbanding lurus dengan tingkat kriminalitasnya. Hal ini karena kamu hampir jarang sekali menemukan tindak kriminalitas di negara-negara maju, termasuk yang ada di Luksemburg. Banyak turis yang memilih Luksemburg sebagai tujuan berlibur karena dianggap lebih aman. Dilansir Daily Express, Luksemburg menjadi salah satu negara terkaya di Eropa sekaligus negara kedua teraman di dunia. Negara ini memiliki angka kriminalitas yang sangat rendah, stabilitas yang baik, bahkan risiko masalah kesehatan di negara ini juga terbilang rendah.
Tak heran jika Luksemburg layak disebut sebagai tempat tinggal ideal. 5. Transportasi umum di Luksemburg sudah gratis. Menjadi warga negara Luksemburg mungkin tidak akan pernah mengkhawatirkan perihal transportasi. Hal ini tentu saja karena memang Luksemburg menawarkan berbagai macam pelayanan yang maksimal untuk warganya, termasuk dalam urusan transportasi. Kemudahan akses transportasi ini membuat siapapun jadi bisa melakukan proses mobilitas dengan lebih mudah. Dilansir Luxembourg.lu, transportasi umum di Luksemburg ternyata cepat dan gratis, sehingga ini menjadi opsi terbaik untuk turut menjelajahi negara ini. Transportasi umum di Luksemburg termasuk salah satu yang cepat, bersih, dan gratis, bahkan untuk para turis sekalipun. Kebijakan ini sudah dimulai sejak tahun 2020 untuk semua moda transportasi seperti bus, kereta api, hingga tram. 6. Legalkan tanam ganja, jadi pelopor di Eropa. Menyusul negara Kanada, Uruguay, Thailand, dan Malta, Luksemburg legalkan ganja untuk tujuan non-medis rekreasi. Sebelumnya pada 2018, Luksemburg melegalkan ganja untuk keperluan medis. Mengutip Forbes, Luksemburg menjadi negara kedua di Uni Eropa yang melegalkan kepemilikan dan penanaman ganja untuk rekreasi. Pertanyaannya, adakah aturan yang diterapkan pemerintahan Luksemburg terkait legalisasi ganja di masyarakat? Tentu ada. Luksemburg hanya melegalkan kepemilikan dan konsumsi ganja hingga 3 gram, serta budidaya maksimal 4 pohon ganja pada orang dewasa di atas 18 tahun. Lantas bagaimana yang mengonsumsi ganja lebih dari 3 gram di ruang publik? Bagi masyarakat yang memiliki, mengonsumsi, dan memperjualbelikan ganja di ruang publik tanpa izin pemerintah dan pihak terkait tetap dijatuhi hukuman pidana dan denda. Pidana yang diberikan sekitar 8 hari hingga 6 bulan. Sementara untuk denda sekitar €251 hingga €2,500. Banyaknya negara Eropa yang gencar melegalkan ganja bukan tanpa alasan. Dalam laporan Prohibition Partners bertajuk The European Cannabis Report, 6th edition, nilai pasar ganja di Eropa akan terus naik hingga beberapa tahun ke depan. Pada 2025 pasar ganja di Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar €3,2 miliar, naik dari tahun 2021 yang hanya €403 juta. Berdasarkan data di atas, ketika negara-negara Eropa berhasilkan melegalkan ganja dan memanfaatkan peluang yang ada, maka secara tidak langsung akan mendongkrak perekonomian negara tersebut. 7. Kepemilikan mobil terbanyak di Eropa. Selama bertahun-tahun, Luksemburg berhasil cetak rekor kepemilikan mobil terbanyak di benua biru. Dalam laporan ACEA, jumlah mobil di Luksemburg pada 2021 mencapai 698 per 1000 penduduk. Sementara untuk populasi kendaraan komersial dan bus menempati 10 besar terbanyak di Eropa. Jumlahnya pun sekitar 90 per 1000 penduduk. Posisi pertama diduduki oleh Kroasia dengan jumlah kendaraan komersial dan bus 135 per 1000 penduduk. 8. Punya 3 bahasa resmi. Umumnya sebuah negara hanya memiliki 1 atau 2 bahasa resmi. Namun, hal itu tidak berlaku pada Luksemburg. Negara yang tidak memiliki wilayah maritim ini memiliki 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan bahasa Luksemburg. Mengutip Britannica, dalam praktiknya bahasa Luksemburg lebih digunakan sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa Perancis digunakan dalam lingkup administratif seperti pemerintahan. Sementara bahasa Jerman paling umum digunakan dalam surat kabar. Meski demikian, ketiga bahasa tersebut tetap diajarkan di bangku sekolah. Itulah beberapa fakta menarik tentang negara Luksemburg. Jangan lupa like, komen dan subscribe.